Cybercrime secara luas dapat dipahami sebagai perilaku destruktif, pencurian penggunaan secara ilegal tanpa izin, memodifikasi atau menyalin informasi baik program, aplikasi, peralatan maupun jaringan komunikasi. Terdapat beberapa tipe cybercrime yaitu ada phishing, account takeover, identity theft, social engineering, unauthorized transaction, dan doxing. Yang pertama ada phishing scan email. Definisi dari phishing scan email ini adalah pencurian data melalui tautan palsu. Tertera kronologi dalam skenario 4. Yang pertama, Maya menerima email palsu dari e-commerce dengan tawaran diskon yang besar. Yang kedua, Maya mengklik tautan yang mengarah ke situs login palsu sehingga Maya melakukan login ulang dengan akunnya. Yang ketiga, setelah memasukkan email dan kata sandi, data tersebut langsung dicuri oleh peretas. Yang kedua, ada identity theft. Definisi dari identity theft yaitu penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan. Terdapat kronologi. Yang pertama, peretas menggunakan akun Instagram Maya untuk mempromosikan investasi bodong. Yang kedua, peretas mengakses email dan informasi pribadi Maya yang disalahgunakan untuk penipuan. Selanjutnya ada account takeover. Definisi dari account takeover ini yaitu pengambil alihan akun setelah mendapatkan login korban. Terdapat kronologi dari skenario 4 yaitu yang pertama, setelah mendapatkan kata sandi dari serangan phishing, peretas mencoba masuk akun Maya dan mengubah kata sandi. Yang kedua, peretas dapat menguasai akun Maya sehingga dapat meriset semua media sosial dan akun bank Maya. Ketiga, peretas mengaku menjadi pihak bank dan meminta Maya untuk membacakan kode OTP. OTP adalah kode verifikasi yang dibutuhkan untuk meretas akun bank Maya. Selanjutnya adalah social engineering. Social engineering merupakan manipulasi psikologis agar korban memberikan OTP. Kronologinya, peretas menelpon Maya dan berpura-pura sebagai pihak bank. Kemudian, peretas meminta Maya membaca kode OTP yang dikirimkannya ke ponselnya. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mendapatkan akses ke rekening bank Maya dan mencuri uang Maya. Kemudian ada unauthorized transaction, yaitu transaksi tidak sah. Jadi Maya menerima telepon dari pihak bank yang mengonfirmasikan adanya transaksi mencurigakan sebesar 25 juta. Saat peretas meminta kode OTP, Maya tanpa sadar memberikannya dan memungkinkan peretas untuk mengosongkan saldo rekeningnya. Hal ini adalah fraud melalui social engineering, di mana pelaku menipu korban agar memberikan informasi yang memungkinkan adanya transaksi tidak sah. Dan yang terakhir adalah doxing, yaitu penyebaran data pribadi secara ilegal. Kronologinya, setelah akun digitalnya Maya diambil alih oleh peretas, Maya menemukan bahwa foto pribadinya tersebar di forum anonim. Skenario ini bisa dianalisis menggunakan teori hyperpersonal yang dikemukakan oleh Joseph Walter. Kasus Maya menunjukkan bagaimana komunikasi daring dapat menjadi lebih intens dan meyakinkan dibanding komunikasi secara langsung, karena terbatasnya isyarat sosial dan kecenderungan untuk mengidealkan sumber informasi. Kasus Maya di mana selektivitas informasi, manipulasi identitas, dan pengurangan isyarat sosial membuatnya lebih rentan terkena penipuan. Peretas menggunakan profil palsu yang tampak kredibel untuk menciptakan identitas yang meyakinkan, sementara komunikasi tanpa bahasa tubuh mengurangi kemampuan Maya untuk mendeteksi penipuan. Saat menerima pesan transaksi yang mencurigakan, respon emosional Maya yang berlebihan membuatnya panik dan tanpa berpikir secara rasional untuk melakukan tindakan. Peretas memanfaatkan manipulasi psikologis untuk mendorong Maya segera mengirimkan kode OTP. Selain hyperpersonal theory, kasus Maya juga dapat dijelaskan melalui elaboration likelihood, model, dan toxic disinhibition. Mengapa Maya terkena scamming bila ditinjau dari teori ALM? Dikarenakan Maya memproses informasi yang ia dapatkan menggunakan peripheral route, sehingga ia mudah tertipu dengan iming-iming otoritas palsu dan tanpa berpikir panjang memberikan informasi akunnya. Sementara toxic disinhibition digunakan untuk menjelaskan sisi pelaku yang merasa tidak ada konsekuensi langsung dari tindakannya, dikarenakan taraf anonimitas yang ia miliki baik pada upaya scamming, phishing, maupun doxing. Kelompok kami menilai penerapan multi-factor authentication bisa menjadi opsi strategi pencegahan cybercrime yang efektif. Multi-factor authentication atau MFA adalah metode keamanan yang memerlukan 2 atau lebih bentuk verifikasi untuk mengakses akun. Contoh MFA yaitu autentifikasi berupa password, OTP, PIN, SMS, sidik jari, pemindai wajah, dan lain-lain. Dari sisi pengguna aplikasi, MFA dapat meningkatkan keamanan akun. Tetapi MFA juga membutuhkan proses login yang lebih rumit dan panjang. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan pengetahuan dan kesadaran pengguna tentang MFA dan cybercrime. Bagi penyedia aplikasi, MFA dapat meningkatkan keamanan sistem serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi mereka. Tetapi MFA membutuhkan biaya yang lebih mahal. Dan juga perlu adanya usaha dari penyedia aplikasi untuk memperbarui secara berkala fitur MFA sehingga dapat merespon terhadap ancaman-ancaman baru dari pelaku cybercrime.
Kelompok kami menilai bahwa proses peradilan dengan pendekatan restoratif justice melalui victim offender panels bisa menjadi opsi yang efektif dalam intervensi kuratif. VOP memungkinkan korban dan pelaku berdialog, baik daring maupun luring, sehingga korban dapat mengekspresikan perasaan dan memahami dampak kejahatan. Bagi korban, ini dapat membantu pemenuhan hak dan pemulihan emosional meski adanya resiko trauma berulang jika belum siap. Bagi pelaku, peradilan memberi konsekuensi yang pantas, sementara VOP membantu mereka memahami dampak perbuatannya sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan kesalahan. Namun, stigma sosial dan resiko manipulasi bisa menjadi hambatan. Dalam sistem hukum, VOP melengkapi peradilan dengan memberikan ruang bagi korban yang terpinggirkan oleh yurisdiksi dan menurunkan residivisme kasus. Meski terdapat tantangan seperti kesiapan emosional dan kualitas fasilitator, hal ini dapat diatasi dengan mengadopsi praktik terbaik dari program serupa. Nah, untuk intervensi tahap promotif, kami berencana menggunakan Plan Teaching Program atau PTP. Program pengajaran ini dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil pembelajaran yang spesifik, yakni pengetahuan terkait cybercrime untuk siswa SMA. Namun, dalam penerapannya, kurikulum cybercrime ini akan menemui beberapa tantangan seperti kompleksitas materi dan juga keterbatasan tenaga ahli. Selanjutnya, dari sisi siswa, mereka akan mendapatkan keuntungan yakni ilmu dan keterampilan untuk melindungi diri dari cybercrime. Sedangkan untuk sekolah sendiri, mereka akan meningkatkan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap kejahatan digital. Namun di sisi siswa sendiri, mereka memiliki potensi resiko, yakni siswa rentan menjadi pelaku terhadap cybercrime itu sendiri. Dan untuk menerapkan perencanaan ini sebagai jangka panjang, sekolah perlu mengintegrasikan materi ke dalam kurikulum, memberikan pelatihan kepada guru, dan juga melakukan evaluasi secara berkala.